Jadi di sini kebetulan saya juga sedang bersama salah seorang anak narapidana ya. Anak narapidana dari Lapas Sukamiskin. Kembali lagi di kolom meja. Bukan tempat tinggal ataupun tempat makan, tapi tempat kita membicarakan mengenai Indonesia lebih serius. Kolom meja kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang cukup ramai diperbincangkan dan bahkan cukup membuat saya sedih juga karena ternyata ada salah satu lapas yang dimana di sana itu isinya sangat mewah. Ada kayak AC, handphone, laptop, napi, di sana ada gitu. Jadi di sini kebetulan saya juga sedang bersama salah seorang anak narapidana ya. Anak narapidana dari Lapas Sukamiskin. Hello darkness my old friend. Lapas Sukamiskin di mana pernah iya ya. Kalau Mbak sedikit. Lapas Sukamiskin di mana Anda pernah menjenguk orang tua Anda ya. Kebetulan. Ngintip kamar mandi boleh, Pak? Astagfirullah. Najwa Shihab ngintip kamar mandi. Iya, karena emang kan dia mau ini Kan room privacy. tour. Ini kan room tournya Setia Novanto. Jadi emang harus dilihat juga kamar Tapi mandi. kan dia perempuan, ini cowok, masa ngintip? Iya, kan di kamar mandinya nggak ada Pak Setia Novanto. Setia Novantonya di luar. Kalau ada Setia Novanto di kamar mandi sedang beraktivitas, lalu Ibu Mata Najwa Shihab ini nengok ke kamar mandi, itu baru di luar norma-norma yang ada. Tapi ini Bapak Setia Novantonya di luar, di kamar mandi hanya ada gayung dan sabun mandi serta odol dan sikat gigi. Jadi tidak bermasalah. Mau masuk, mau ngapain di dalam kamar mandi, tidak ada urusannya. Kita di sini membicarakan mengenai lapas milik Setia Novanto. Ini lagi ngeliat-ngeliat nih. Jadi mau dia ngapain juga Anda nggak usah berkomentar mengenai itu. Tunggu saya, dari tadi tangannya bandel bener. Biar tunggu saya nanya sama Anda aja. Ulang ya. Tapi kan namanya juga pers. Kadang membelokkan berita, siapa tahu beneran ada Pak Setnopnya di dalam. Ya kan kita ngeliat Pak Setnopnya lagi di luar. Kenapa tiba-tiba cuman dengan begini tiba-tiba Pak Setnopnya nembus tembok masuk ke dalam kamar mandi? Yang kalapas tiba-tiba ditangkap KPK, Pak Setnov tahu apa? Sempat dengar-dengar nggak? Saya sih terus terang itu agak kaget ya, padahal itu kalapas. Bapak Setnop kaget. Waktu saya ketemu Papi juga Bapak Setnop kaget. Kenapa tuh? Bilang rada kaget ya. Kaget Bapak Setnop. Terus Bapak bisa contohin Bapak Setnop kalau kaget gimana gak Pak? Kan dia kaget, tapi nggak ada, cuma verbal Pak. Ya, tolong kita fokus dulu ke konten Pak, mengenai. saya Nggak ngebahas mengenai dia kaget, mau dia kaget, mau dia malu, mau dia tiba-tiba menari-nari. Saya tidak peduli dengan Bapak Setnov mau kaget mau gimana. Sekarang kan konteksnya adalah ini kita, Mas, tolong ya. Ini nih kontennya serius loh, ini kolong meja loh ini loh. Mengenai Indonesia yang lebih serius. Sekali lagi ada macam-macam. Saya ringan tangan loh saya orangnya loh. Jangan sentuh-sentuh lagi. Baik gitu. kaget Pak, tapi nggak kaget Pak. Ya, waktu ngedenger kaget, terus ditanya gimana waktu itu ngedenger. Saya kaget ya. Masa gimana waktu itu ngedenger? Saya kaget gitu ya, enggak dong. Kadang-kadang komplikasi gitu ya. Ya namanya juga kalapas sih, kita harus komunikasi ya. Tapi cukup kaget keadaannya itu. Tuh, Pak Setnop 2 kali Pak bilang dia kaget, tapi mukanya datar Pak. Ya ini kan pasti sekarang penipuan kayak gini, publik. sekarang kayak gini. Saya tanya Anda waktu orang tua Anda ketangkap polisi, Anda kaget nggak? Kaget. Kaget Anda juga mukanya datar. Orang, nah itu maksudnya poinnya tuh ketika waktu itu kaget, ya kaget. Cuman ketika ditanya kaget nggak? Kaget. Ya biasa aja, nggak usah sampai kaget, nggak usah sampai begitu, bisa biasa aja kan Anda. Tadi saya kagetnya datar Pak. Iya masih datar. Coba Pak ajarin Ya saya nggak peduli Anda mau kaget seperti apa, saya tidak akan mengajari Anda kaget itu seperti apa. Saya di sini mau membahas mengenai Lapas Sukamiskin yang mengenai Mata Najwa. Jadi di sini kita ngebahas mengenai Indonesia, Pak. Tapi kan Pak, takutnya saya kalau pas lagi di kampus dicerita suruh kaget, saya mukanya datar kan. Ya nggak penting, Pak. Pak, tolong lah Pak, kagetnya gimana Pak? Ya nggak usah kaget gimana, kaget Anda nih.
Saya di sini tuh bukan tutorial kaget. Kaget itu tuh adalah di mana manusia memberikan respon ketika diberikan kejutan, maka dia akan kaget. Dan kagetnya itu tidak perlu ada tutorial atau tidak perlu diajarin bagaimana cara kaget. Orang kaget, wah ada yang begitu, ada yang wah, ya beda-beda. Kenapa sih jadi ngomongin kaget sama Anda? Saya tanya sebenarnya yang jujur sama Anda ya. Keluarin pala sini. Orang tua Anda di Sukamiskin gara-gara apa? Ngebunuh anaknya ya. Terus Anda ngeyel, hidup lagi. Karena kaget, Pak. Orang tua Anda masuk lapas gara-gara Kaget. kok bisa? Saya juga kurang tahu, Pak. Jadi, masuk penjara. Kehidupan yang pelik ternyata bukan hanya dialami oleh beberapa narapidana yang ada di Sukamiskin. Di sana memang terjadi adanya narapidana yang kasus korupsi itu memiliki kamar yang mewah, sedangkan yang kasus-kasus kaget itu memang mendapatkan kamar dan anak yang sangat-sangat tidak bermanfaat gitu. Jadi sampai sini dulu kolong meja pada episode hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan semoga Anda bisa mendapatkan tutorial kaget lebih baik agar tidak dipenjara seperti ayahnya dia. Terima kasih, Pak. Pergi lu. Ku tendang lu ntar lu.